Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar kawan pajak? Semoga dalam keadaan sehat untuk kita semua. Dan mungkin sekarang kawan pajak ada yang lagi nerbitin sibuk-sibuknya nerbitin faktur pajak nih. Dan kita bertemu kembali dalam Madu Jati Podcast. Podcastnya KPP Madya 2 Jakarta Timur. Madu Jati Podcast. Podcastnya KPP Madya 2 Jakarta Timur. Podcast ini merupakan media komunikasi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait perpajakan terkini dan terupdate. Perkenalkan, nama saya Rusfi Zulfika. Nah, kita sering mendengar terkait Cortex ataupun DJP yang melakukan transformasi. Nah, transformasi apa nih? Jadi, misalkan dari DJP, dari Pak Direktur Jenderal Pajak, sering ada di pemaparan atau penyuluhan menyebutkan bahwa transformasi DJP itu dimulai dari organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan proses bisnis, kemudian terkait simplifikasi peraturan perundang-undangan. Nah, podcast kita kali ini berbincang mengenai yang lagi trending topik di kalangan kawan pajak yang sangat banyak atau sangat berkontribusi sebagai penyumbang penerimaan negara. Dan podcast kita kali ini membahas tentang pembaharuan sistem inti administrasi perpajakan atau yang lebih dikenal dengan Cortex. Nah, Cortex ini memiliki slogan layanan yang mudah, andal, terintegrasi, dan pasti. Kalau disingkat, mantap. Nah, perbincangan luar biasa kali ini, saya juga ditemani oleh penyuluh-penyuluh KPP Madya 2 Jakarta Timur yang nggak kalah luar biasanya. Saya telah hadir bersama kita, saya ditemani oleh Pak Suprianto. Apa kabar, Pak? Baik, Mas Rufi. Alhamdulillah, baik. Kemudian ada Mas Muhammad Agus Syarif Akbar. Apa kabar, Mas? Siap, mantap. Nah, gimana kabar dengan Cortex ya? Baik, kalau misalkan daripada saya banyak panjang lebar, kita langsung berbincang. Karena mungkin kawan pajak ingin tahu nih, sebenarnya apa sih itu Cortex? Nah, ini Pak Supri bisa spill tipis-tipis nih, apa sih sebenarnya Cortex itu? Tipis. Yang tipis-tipis aja untuk menjelaskan bagaimana Cortex itu berjalan. Nah, apa yang menjadi latar belakang yang DJP bisa menggaungkan tentang Cortex ini, Pak? Iya. Terima kasih Mas Rusfi dan kawan pajak sekalian. Jadi Cortex ini adalah suatu big project gitu ya. Big project kalau itu kita proyek besar dari Direktorat Jenderal Pajak, yang mana ini adalah salah satu bagian dari rangkaian reformasi perpajakan yang sudah dari tahun seingat saya tahun 83 katanya gitu. Tahun 83 Mas Rufi ada di mana? Belum lahir, Pak. Belum lahir. Jadi saya ingat Mas Rufi, saya kerja itu tahun 94. Oh. Jadi mulai udah saya tuh ngalamin tuh Mas Rufi, wajib pajak, lapor, diketik. Ya. Gitu kan, diketik, nanti lapor ke kantor pajak, dari pajak di kantor pajak, di administrasinya diketik lagi. Iya. Tapi kan makin kesini teknologi itu makin berkembang, gitu kan, dan DJP harus mengikuti itu. Jadi organisasi harus terus mereformasi dirinya terkait dengan apa-apa yang terjadi di luar, perkembangan ekonomi, bisnis, teknologi informasi. Terus makanya DJP senantiasa melakukan perubahan-perubahan tuh, reformasi perpajakan tidak hanya dari sisi birokrasi, tapi juga dari sisi sistem informasi. Itulah Cortex. Akhirnya kesini tuh yang sekarang ini yang benar-benar besar nih, big project itu ada Cortex nih yang mulai dari tahun 2023 sudah digaungkan tuh, gitu ya. Nah, apa itu Cortex? Gitu ya. Cortex itu adalah suatu sistem informasi yang menggabungkan tuh, mengintegrasikan seluruh layanan yang ada di kantor pelayanan pajak yang hubungannya dengan BP dalam rangka pelaporan SPT dan lain-lainnya. Itu tadinya terpisah-pisah tuh Mas Rufi. Dan nanti ke depan setelah kalau Cortex ini sudah berjalan, itu semua menjadi satu tuh. Gitu ya. Harapannya semakin mudah tuh wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Yang tadinya misalnya dari beberapa server, misalnya lapor SPT,
21 pakai DJP online, yang lapor faktur pakai e-faktur web. Nanti itu tidak ada lagi dijadikan satu, begitu juga dengan permohonan-permohonan. Secara garis besar itu adalah Kortek itu suatu aplikasi untuk memudahkan wajib pajak dan kita sendiri pegawai pajak dalam rangka melaksanakan tugas-tugasnya wajib pajak dalam rangka memenuhi pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya. Gitu Mas Rusdi. Secara itu yang jelas kita ingin meningkatkan pelayanan dengan otomatisasi, terus lagi digitalisasi, semuanya dalam rangka kemudahan gitu. Nanti terintegrasi itu semua laporan-laporan begitu Mas Rusdi. Itu secara umum seperti itu adalah Kortek itu suatu sistem informasi baru yang akan diluncurkan oleh DJP dalam rangka tadi memudahkan, otomatisasi, digitalisasi, gitu kan, integrasi, gitu, terintegrasi dari beberapa laporan-laporan yang tadi itu bisa secara garis besar itu. Baik, berarti tadi Pak Supri bilang kan dari yang sekarang tuh kita punya aplikasi pajak tuh dengan dari eksternal aja banyak tuh, ada DJP online, terus ada e-faktur dan macam-macam. Kita juga sebagai petugas pajak ada juga begitu banyak aplikasi. Nah, kalau misalkan terkait Kortek ini Mas Agus, kalau dari sekian banyak aplikasi terus beralih ke Kortek, apakah memang nanti secara full implementasi dia berubah atau skemanya bagaimana nih Mas Agus? Apakah nanti database-nya gimana gitu, skema Kortek ini bagaimana? Oke, jujur ya Pak Ruswi, untuk terkait dengan mekanisme implementasi Kortek ini ya kan, karena memang belum ada juknisnya ya kan dari kantor pusat, kita belum bisa berspekulasi ya. Tadi otomatisasi dijelaskan spekulasi. Kita belum bisa spekulasi, tapi yang pasti gini Bapak Ibu, prinsipnya Kortek ini disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka kemudahan ya, artinya baik itu nanti full implementasi maupun masa transisinya pun saya kira diusahakan sebisa mungkin tidak akan terlalu merepotkan wajib pajak gitu ya. Termasuk masuk diantaranya mungkin beberapa diantara kawan pajak kalian, Bapak Ibu sekalian, ada yang sudah mendapatkan pelatihan ya kan, undangan dari KPP-nya masing-masing seperti itu kan, ataupun nanti di tahap berikutnya Bapak Ibu juga bisa mendaftarkan diri untuk bisa diberikan edukasi perpajakan seputar Kortek ini. Nah, kita nggak tahu ya kan kapan kira-kira Kortek ini benar-benar akan diimplementasikan. Jujur kita di KPP juga belum diberikan kewenangan untuk menjawab secara pasti kapan tanggal mainnya ya kan. Tapi edukasi sudah dilaksanakan serentak ya, masif ya kan, terstruktur dan masif. Dari mulai ini Mas Ruby, dari mulai Agustus ini itu seluruh KPP melaksanakan edukasi perpajakan terkait dengan Kortek ini tahap pertama gitu tadi. Jadi semua KPP 352 KPP melaksanakan edukasi secara bersamaan untuk masif tadi Mas Agus. Nanti ada lagi tahap kedua gitu. Iya, yang pasti gini kawan pajak. Meskipun kawan pajak belum diundang ataupun belum sempat mengikuti pelatihan, ada hal-hal yang bisa dipersiapkan dari sekarang ya, Supri ya. Yang pertama adalah cek bahwa masing-masing wajib pajak ini, baik kawan pajak maupun pihak terkait ya kan, kalau berkaitan dengan rantai distribusi gitu kan, yang supplier ya kan sama penyedia jasanya itu harus dipastikan menggunakan NPWP 16 digit. Itu ya, tolong dicatat kalau misalkan diperlukan. Yang pertama gunakan NPWP 16 digit. Lalu yang kedua adalah pastikan sudah menjadi pengguna aktif layanan DJP online, ya kan? Karena apa? Karena kalau dari teorinya bridgingnya dari atau penjembatan antara kondisi existing dengan nanti Kortek itu melalui profil pada DJP online. Salah satunya adalah siapa pengurus dalam hal ini adalah wajib pajak badan ya, siapa pengurusnya ya kan, itu ada di profil DJP online. Lalu lalu alamat email yang terdaftar itu juga yang nanti akan menjembatani antara kondisi existing dengan kondisi nanti ketika kontes dilakukan. Jadi meskipun tadi Bapak Ibu belum bisa menggang Kortek itu apa, bagaimana, silakan saja mulai dari sekarang dipersiapkan profil DJP online ini diupdate kayak gitu kan. Lalu tadi pastikan menggunakan NPWP 16 digit khususon bagi wajib pajak warga negara Indonesia, pastikan NIK-nya sudah dilakukan pemadanan.
Kayak gitu. Dua tuh. Jadi yang dipersiapkan dua tuh ya, Mas ya. Iya. Satu apa namanya NPWP dan NPWP, SG. iya. sama email. Sama tadi Dua sama profile profile. JP Online-nya cek lagi, cek and recheck, jangan sampai Jadi ada wajib pajak masalah. dalam rangka implementasi Kortek nanti itu menyiapkan itu tuh, menghimbau kepada dirinya sendiri, Iya. terus tadi lawan-lawan transaksinya, suppliernya, customernya itu supaya segera tuh kalau yang belum, terutama orang pribadi gitu Iya. Mas Sufi ya, itu segera memadankan nicknya menjadi NPWP atau mengaktifkan nicknya menjadi NPWP karena Iya. sampai sekarang tuh masih ada ya yang wajib pajak yang belum memadankan nicknya. Padahal kita udah waro-waro dari tahun kemarin. Kalau sampai tahun ini belum padan ya sungguh terlalu. betul gitu. Jadi tadi itu terus memastikan tuh alamat emailnya, siapa PIC utamanya di profil itu kan ada perusahaan tuh ada profil, ada direktur utamanya kan gitu ya. PIC-nya itu dia pastikan tuh alamat emailnya karena nanti pada saat Kortek mulai diluncurkan akan ke situ ya Mas Agus ya. Jadi nanti ada permintaan pertama tuh di set password ya. Set gitu password ya. ke alamat email. Itu ke alamat email. Jadi pastiin tuh email yang ada di DJP Online itu valid. Dan masih aktif berarti ya. Ya valid itu. Valid masih aktif ya. Baik. Gitu. Baik, berarti mungkin tadi udah dijelaskan oleh Mas Agus nih. Tapi misalkan contohnya kayak saya nih, atau misalkan kayak seperti apa ya, pegawai-pegawai yang lain nih Pak, untuk terkait orang pribadi. Kalau misalkan dia sudah punya akun DJP Online tadi, terus nanti setelah tadi tahapan-tahapannya mengakses reset password. Nah, kalau setelah reset password tadi, nanti mungkin menurut kawan pajak itu tahapan di dalamnya atau tampilannya bagaimana nih Pak? Tampilan yang muncul di dalam apakah memang hanya khusus orang pribadi kah, atau memang dia universal, atau memang bagaimana nih Pak Supri? Jadi secara umum Kortek itu apa ya, berupa portal lah gitu ya, makanya namanya bahasannya jadi saya sampaikan juga nih Mas Rusbi bahwa nanti itu servernya itu satu nih, yang tadinya banyak server tadi udah disampaikan kan tadi ya, banyak jadi satu nih. Nah untuk WP itu namanya kita istilahkan TP portal lah, ada portal, ada isinya menu-menu di dalamnya, hampir mirip dengan DJP Online. Tapi tadinya saya berpikir semua dijadiin satu ke DJP Online gitu ya maksudnya. Karena kan di DJP Online itu sudah ada EBUPOT, sudah ada EBUPOT unifikasi, ada EBUPOT 21, terus sudah juga ada misalnya permohonan ya IPBK, udah gitu kan. Saya pikir tinggal kan yang masih di luar tuh tinggal e-faktur ya. Iya, betul. Saya pikir tinggal masukin aja itu e-faktur sama IREK ke situ ya. Ternyata enggak. Ternyata ini rumah baru tuh. Jadi seumumnya mirip tuh. Mirip dengan DJP Online, dia ada menu-menunya, ada profilnya, ada gimana kalau misalnya orang pribadi tadi kewajiban perpajakannya ada lapor, lapor SPT, yang kewajiban yang berdasarkan menu berdasarkan kewajiban-kewajiban yang ada gitu. Kalau badan usaha kan banyak tuh, kompleks ya gitu ya. Nah, tadinya tuh kan e-faktur nggak ada, sekarang e-faktur ada. IBUPOT tadinya jadi satu lah, pokoknya semuanya jadi satu, pelaporan dan permohonan tuh jadi satu semua. Maksudnya tidak, untuk menunya sendiri tidak membedakan antara wajib pajak badan dengan wajib pajak orang pribadi, berarti untuk tampilan ininya. Secara umum tergantung gimana ya Mas Agus sudah pernah rule aksesnya Jadi kalau simpelnya gini Bapak Ibu kawan sekalian, halaman depannya sama tetapi isinya bisa jadi berbeda, tergantung tadi yang pertama adalah ketika apakah menjalankan kewajiban sebagai orang pribadi atau badan. Nah, kalau sebagai orang pribadi otomatis sesuai dengan hak kewajiban perpajakan subjek pajak orang pribadi kayak gitu ya. Jadi nggak mungkin orang pribadi bisa membuat SPT badan. Nah, oke. Lalu yang kedua, ketika memang nanti diberikan role akses sebagai kuasa dari wajib pajak badan, nah, maka nanti Kortex ini akan melimitasi kira-kira si pegawai ini diberikan role akses terkait dengan apa, ya kan, pembatasnya kayak gitu. Kalau misalkan pegawai bagian penjualan ya kan, sales itu ya saya kira tidak akan diberikan akses ke PPh pasal 21 ya. Itu rahasia dapurnya perusahaan tuh. Nah, dan sebaliknya gitu kan. Nah, jadi Kortex itu tadi memberikan kemudahan sekaligus juga memberikan fungsionalisasi terkait dengan
hak limitasi kewajiban dari masing-masing pihak yang akses ke Cortex-nya. Jadi aksesnya benar-benar dibatasi gitu ya Mas Agus ya. Ya aman lah. Setelah itu kebijakan internal ya, Betul. kebijakan internal. Ya kayak kita yang pakai kemarin itu di Bogor 21 ya kan. Nah, itu kembali kepada kebijakan internal perusahaan. Apakah mau diberikan akses khusus ke reportingnya, reporting itu atau enggak? Kalau misalnya mau dibebaskan gitu, misalkan perusahaan masih skala kecil ya kan, baru merintis ya, mungkin semuanya dihandle dalam satu tangan gitu oleh direkturnya. Tapi kalau sudah sering berkembangannya volume kegiatan, kompleksitas, ya akhirnya otomatis membuat ada batasan-batasan gitu. Baik, berarti ibaratnya dalam Cortex ini lebih memberikan keamanan dan kemudahan untuk wajib pajak sendiri ya, termasuk wajib pajak badan sendiri ya. Iya, karena memang konteksnya yang ditekankan itu adalah dalam rangka Cortex ini satu, pertama kemudahan gitu Pak Rusdi. Kedua tadi otomatisasi. Kenapa hari ini jadi begini saya? Tadi Sama digitalisasi gitu ya. Jadi ya mudah gitu, terus integrasi. Jadi 4 poin itu memang yang dijaga gitu oleh kita gitu, oleh DJP gitu ya. Baik, nah kalau misalnya memang saya dengar juga di Cortex ini ada barang baru nih, ada yang nyebut barang baru yang hampir sama kayak seperti skemanya e-commerce nih, semacam apa kalau saya bilang tuh top up nih. Kalau misalnya di Cortex ini yang saya dapat bahwa di Cortex ini ada sistem untuk tax deposit atau deposit pajak, bukan deposito katanya nih. Nah itu kalau itu terkait pemahaman atau penerapan dari tax deposit itu bagaimana nih Pak? Jadi gini, deposit pajak itu tadi benar mirip seperti top up lah di e-commerce gitu ya. Jadi konsepnya adalah pembayaran yang belum terikat nih, pembayaran pajak belum terikat ke jenis-jenis pajak lain gitu. Jadi pokoknya bayar aja gitu ya. Jadi ada kode map khusus ya gitu ya. Kalau nggak salah 411618 100 lah khusus untuk deposit pajak gitu. Iya, itu dalam buat apa? Dia buat melunasi pajak-pajak apa aja gitu ya. Pajak apa aja. Konsepnya nanti konsep pemindah bukuan, tapi tanpa permohonan. Gitu ya Mas Rusdi. Jadi konsepnya tanpa permohonan, dia bayar dulu, wajib pajak bayar dulu nih, misalnya takut kan tadi salah satu tujuannya adalah mencegah biar nggak terlambat gitu ya, biar nggak telat bayar gitu kan, menghindari sanksi nggak telat bayar. Jadi bayar dulu. Misalnya ini saya dapat kebetulan nih bulan ini punya itu bagus ya, labanya bagus, udah kita bikin deposit pajak deh, misalnya 100 juta gitu ya. Bikin pajak, bikin deposit, tiba-tiba pada saat bikin laporan SPT gitu kan, kurang bayar nih, 21 jelas misalnya kurang bayar, bisa dibayar pakai itu, pakai deposit pajak. Tapi kan kodenya beda tuh, 21 sama itu ya. Nah itu bisa jadi nanti di itu baru tuh nanti ada pertanyaan yang ini mau pakai deposit pajak atau mau bikin billing baru gitu. Kayak gitu loh. Jadi sama bayar tagihan juga sebenarnya, asal syaratnya adalah depositnya harus lebih besar daripada kurang bayarnya gitu ya. Jadi misalnya taruh 100 juta deposit, kita punya deposit pajak 100 juta, tapi kurang bayar 101 juta, itu nggak bisa 100 juta pakai deposit, 1 jutanya bayar pakai kode billing biasa, itu nggak bisa. Dia harus yang kurang bayarnya di bawah itu. Itu yang sedikit membedakan dari itu ya e-commerce kayak gitu ya. Kalau e-commerce kan boleh tuh gitu kan. Di blend ya. Separuhnya top up, separuhnya bayar sendiri itu. Tapi kalau yang di tax deposit nanti kayaknya nggak bisa sih. Dan ini syariah nih. Masa syariah? Iya, nggak ada imbalan bunga. Nggak usah khawatir gitu ya. Nggak dapat bunga deh pokoknya gitu ya. Malah nggak ada. Pokoknya segitu aja gitu kan. Dan ini lumayan inilah bagi wajib pajak. Dan nanti juga ke depan pembayaran billing juga beda tuh dengan yang sekarang. Bukan berbeda ya, artinya kalau dulu kan misalnya gini, saya misalnya kebetulan misalnya bikin Bupot unifikasi gitu ya maksudnya gitu ya. Karena ada macam-macam tuh, ada pasal 23, ada pasal 4 ayat 2-nya gitu kan. Itu kan bikin billing satu-satu tuh. Kalau nanti enggak tuh, di era Cortex itu nggak seperti itu. Gitu. Dia terbentuk bikin kode billingnya satu tapi untuk banyak jenis pajak. Bukan bisa seperti itu nanti ke depannya.
gitu. Jadi lebih mudah, lebih ya tadi lah, karena memang semangatnya memberikan kemudahan ke wajib pajak ya. Jadi Sederhanaan. ya harapannya kan lebih sederhana, lebih mudah gitu. Berarti kalau misalkan untuk koneksi, kalau memang kalau yang saya tahu koneksi terkait pembayaran, berarti kan kita langsung berpikir kalau misalnya koneksi pembayaran penerimaan negara itu dengan KPPN, terus kemudian atau perbankan gitu kan, atau misalkan data-data, misalkan ada kawan pajak yang melakukan impor, dia berarti harus berurusan dengan bea cukai. Nah, kalau terkait koneksi ini Mas Agus, dia apakah nanti dari era Cortex ini apa seluruh koneksi itu sudah terrealisasi dengan instansi lain dengan atau dengan lembaga-lembaga lain atau gimana? Yang pasti kalau dasar hukumnya sudah ada ya, bahwa satu data Indonesia itu salah satunya adalah untuk mendukung adanya penggunaan data tunggal, sehingga data interchange dari masing-masing lembaga pemerintah ya kan, atau kementerian itu bisa dilakukan secara lebih otomatis kayak gitu ya. Nah, kan artinya ketika contoh yang sekarang sudah digunakan itu kan seingat saya di BPJS Kesehatan tuh udah bisa pakai NK. Terus kemarin yang terakhir juga kalau nggak salah SIM tuh Polri tuh bisa pakai NK juga. Nah, artinya dengan satu data ini ya, artinya semoga mendukung terciptanya sebuah sistem yang terpadu antar lembaga instansi pemerintahan. Ini di luar adanya tadi ya, misalkan ada NIK yang belum pemadanan yaitu di luar konteks lah, tapi artinya masih bisa diusahakan untuk bisa didukung untuk segera melakukan pemadanan. Dan juga yang pasti selama sistem ini masih menggunakan internet, kita nggak bisa mengatakan oh ini 100% bebas dari adanya ancaman cyber, enggak seperti itu. Ada ancaman cyber, hanya saja dengan Cortex yang sekarang ini secara environment sih seharusnya lebih aman, lebih terjamin keamanannya ya, iya kayak gitu, seperti itu. Nah, kalau misalnya memang tadi kita sudah membahas terkait pembayaran ataupun misalkan misalkan top up, pembayaran, deposit. Nah, kalau misalkan bagi kawan pajak yang mempunyai perusahaan, apalagi dia ada perputaran usaha, terus intinya terkait perpajakan tuh dia ada perfakturan deh, untuk faktur pajak dia transaksi segala macam, ada bikin faktur. Nah, itu kan biasanya yang kita tahu tuh ada data untuk pre-populated dan kemudian untuk bukti potong A1 karyawan. Nah, itu perlakuannya bagaimana di era Cortex ini ya, Mas? Nanti masih jadi gini, kalau saya perlu tahu bahwa implementasi Cortex itu bukan sesuatu yang berdiri sendiri ya. Jadi tetap saja aplikasi perpajakan itu tidak bisa diimplementasikan kalau belum ada dasar hukumnya. Nah, hanya saja kan kalau kita melihat dasar hukum terkait dengan penggunaan Cortex ini kan masih disusun ya oleh baik di DJP maupun di Kementerian Keuangan, serta apabila memang bersentuhan dengan undang berarti bersama dengan parlemen ya. Nah, jadi kalau saat ini kawan pajak mendapatkan edukasi terkait dengan Cortex, lalu berusaha pendekatannya itu berarti pendekatan pajak yang seperti apa ya, gunakan pendekatan perpajakan yang ada sekarang. Contoh A1 itu kan digunakan untuk pegawai tetap ya kan gitu kan, dikeluarkan pada akhir akhir tahun pajak atau masa terakhir di mana dia bekerja gitu kan ya. Pendekatannya seperti itu saja. Bukti potong juga artinya masih sama ya kan, dibuat ketika terutang ya kan. Kapan saat terutang bukti potongnya? Untuk kondisi sekarang ya menyesuaikan dengan aturan hukum positif yang ada. Nah, tapi nanti bisa otomatis tuh, kan? Oh iya, tetap kalau misalkan terkait dengan otomatisasinya ya kan, ya seperti tadi dibilang sama Pak Supri, kita memberikan kemudahan bagi wajib pajak ya kan. Digitalisasi itu salah satunya itu tadi, bahwa pada dasarnya tidak diwajibkan adanya bukti potong yang bersifat fisik sepanjang memang sudah tersedia secara pre-populated di Cortexnya itu tadi, baik bukti potong maupun pajak masukannya. Ya, jadi nanti misalnya gini, si perusahaan kan biasanya kalau akhir tahun tuh nerbitin bukti potong 17/21 kan, itu harus ngasih ke anak buah kan. Nanti secara otomatis bukti potong itu sudah muncul tuh di menu si karyawan tuh, menu Cortex, menu gitu. Begitu juga untuk bukti potong pasal 23 kan gitu kan. Kan sekarang ini salah satu itu kan gitu kan, nggak nerima nih bukti potongnya, sementara di sistem kita ada. Saya nggak pernah nerima nih bukti potongnya, nanti itu udah otomatis tuh masuk di
di laman transaksi. Jadi si pemberi bukti potong membuat bukti potong tergenerate langsung masuk. Baik. Jadi ada hal-hal yang memang akan lebih otomatis gitu ya, lebih otomatis, lebih terintegrasi gitu kan gitu. Misalnya kayak gini, ada juga hal-hal yang akan kita tinggalkan tuh Mas Iya. dan kawan pajak, yang apa-apa istilahnya di era sekarang yang nanti nggak ada lagi gitu ya, Mas, dihapus atau bagaimana? ya dengan seiring dengan itu tadi apa namanya perkembangan apa namanya reformasi ke dalam rangka kemudahan gitu kepada wajib pajak, ada hal-hal yang nanti udah nggak ada lagi. Akan jadi masa lalu. Akan jadi mantan. Gitu. Tadi saya bilang tadi kan servernya tadinya ada banyak nih kita nih, ada Innova tuh wajib pajak Innova, innovafaktur.pajak.go.id, sekarang nanti tuh nggak ada lagi. Gitu. Terus gimana caranya kalau mau minta nomor seri faktur gitu kan? Nah kalau dulu kan wajib pajak kalau mau bikin faktur kalau minta dulu nomor serinya, terus kalau habis minta lagi, gitu kan? Nanti di era Kotek nggak lagi kayak gitu, jadi nomor seri itu langsung tergenerate di aplikasinya, di sistemnya. Iya, Bu Pot. Ya, karena bukti potong juga gitu kan, sekarang udah seperti itu kan. Nah nanti ya faktur juga kayak gitu, seperti itu. Dia akan otomatis tuh, jadi ada beberapa hal yang akan kita tinggalkan akan menjadi masa lalu gitu ya. Nah nggak ada lagi nanti di era Kotek gitu. Jadi akan berarti akan kalau saya bayangin berarti akan lebih sangat mudah sekali berarti. Ya, karena konsep itunya memang mudah. Memang jargon kita tuh memang itu kemudahan, otomatis gitu ya, sama digital, sama integrasi tadi. Jadi dibuat rumah baru. Gitu. Berarti sesuai dengan slogan yang saya sebutin tadi. Mantap. Mudah, Anda terintegrasi pasti. Siap. Oke, mungkin terakhir nih sebelum kita closing, apakah memang ada yang perlu disampaikan oleh Pak Supri atau Mas Agus terkait closing statementnya? Kalau saya sih tadi ya disampaikan sama Mas Agus gitu, Mas Supri dan kawan pajak sekalian ya, bahwa kita harus mempersiapkan diri nih. Suka tidak suka memang kita harus berubah. Kita sudah berubah nih DJP nih dalam apa namanya secara birokrasi, mengikuti dengan apa namanya perkembangan bisnis dan transformasi digital gitu kan, kalau itunya kan. Jadi perkembangan digital itu benar-benar sampai pesat gitu loh. Nah kita DJP berusaha mengikuti itu, menyesuaikan itu. Nah wajib pajak juga harus juga kayak gitu ya. Suka nggak suka pasti akan berubah, dan dalam rangka ini udah deket nih. Kalau saya sih pribadi udah deket ya Mas Agus ya. Jadi kalau kita sudah disuruh edukasinya masif, wah ini udah bentar lagi nih gitu kan. Tanda ya. Udah tanda-tanda nih mau meluncurkan ini nih, mau apa namanya, mudah mau SMO kalau kita bilangnya ya. Dan itu dibutuhkan kesiapan deh Mas Agus ya. Kesiapan kita, kesiapan wajib pajak juga. Kesiapan pihak lain. Jadi apa persiapannya tadi tuh itu ya. NPWP-nya nih 16 digit dulu ya gitu. NPWP siapin 16 digit apa tadi? Profile DJP online pastikan dia valid, bisa diakses. Jadi kalau yang enggak itu silakan divalidkan, terutama perusahaan-perusahaan gitu ya. Jangan sampai nanti begitu mulai apa namanya suruh reset password lari ke itu lain ya, ke karyawan yang sudah apa direkturnya sudah ganti misalnya gitu. Jadi kalau sekarang pastiin dulu, oh ternyata direkturnya sudah ganti, ya buru-buru tuh diupdate gitu, ngajuin update data gitu ke gitu. Jadi benar-benar menyiapkan, kita DJP siap, wajib pajak siap, jadi smooth ya. Biar sama-sama enak lah. Iya, berarti ibaratnya kalau misalkan kawan pajak tuh sudah belajar naik sepeda nih atau belajar naik motor sudah pinter, dan sepedanya udah usang, udah lama nih. Jadi dikasih sepeda baru, motor baru pasti kan gampang dong. Gampang pindahnya lagi. Sepeda listrik berapa lagi? Sepeda listrik tinggal goreng doang. Itu nanti diskusi di belakang kalau. Baik, luar biasa. Tapi intinya gitulah, intinya kadang apalagi sini tidak. Ini lebih mudah. Iya. Apa yang sudah di ini harusnya lebih mudah. Nggak mungkin jadi lebih sulit kalau menurut saya. Tadi sudah disampaikan kan. Pokoknya lebih mudah lah gitu. Harapan mungkin saya ada sedikit pengalaman juga. Jadi mudah itu pasti, cuma tadi yang rada berisiko itu adalah di masa-masa transisi atau masa awal penggunaannya. Itu pasti tetap ada masa pembelajaran gitu ya kan. Kalau itu ya tinggal pinter-pinternya kita manage lah ya. Artinya masa transisi nanti bagi wajib pajak, jangankan bagi wajib pajak, bagi kita aja ya kan, bagi petugas pajak yang mungkin pas awal-awal diberikan sosialisasi juga bakal
kaget gitu kan, oh kayak gini ya. Tapi itu nggak apa-apa, itu hanya it's just matter of time gitu kan, hanya masalah waktu saja. Seiring dengan berjalannya sudah terbiasa gitu kan, kawan pajak sudah terbiasa menggunakan Cortex kan, nanti lama-lama juga bisa lari juga gitu kan ya. Ya sama kayak DJP online lah, dulu kan awalnya kok apa ini. Pokoknya nanti nggak usah khawatir ada apa lagi namanya, patch update ya. Aman. Dia web base ya, web base. Ya. Ibaratnya kalau misalkan dulu kita udah belajar misalkan naik mobil manual nih, berarti kan pindah ke matic yang lebih hebat pun udah lebih mudah kan. Iya. Benar kan? Tapi tinggal masalah waktu belajarnya Iya, saja. tinggal belajarnya perpindahan transmisi itu. Oke. Berarti terima kasih kepada kedua narasumber kita yang luar biasa kali ini. Nah, besar harapan kami bagi kawan pajak, semoga mungkin pembelajaran atau sharing dari podcast ini dapat memberikan pemahaman kepada kawan pajak tentang manfaat atau misalkan nantinya intinya fungsi dari Cortex yang akan diimplementasikan oleh DJP nantinya nih. Kita juga belum tahu kapan kan. Bentar lagi. Oke, siap. Kita tunggu saja kawan-kawan pajak. Nah, dengan adanya perubahan atau transformasi digital yang akan dilakukan DJP, kawan pajak berarti tidak perlu khawatir karena bertujuan memberikan kenyamanan dan kemudahan pada kawan pajak semua. Kami juga menyampaikan kepada seluruh kawan pajak khususnya yang terdaftar di KPP Madya 2 Jakarta Timur atas kontribusinya selama ini untuk KPP Madya 2 Jakarta Timur dan demi negara kita. Saya cukupkan Madu Jati podcast kali ini. Sampai berjumpa dalam kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pajak kuat, APBN sehat, Indonesia sejahtera. Sejahtera.